teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, di video kali ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sih sistem pencernaan itu? Dan yang kedua, bagaimana proses dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih, apa sih makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Nah, sebenarnya apa saja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Yang pertama, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik bertujuan untuk memotong makanan menjadi ukuran lebih kecil sehingga mudah dicerna oleh sistem organ. Pencernaan ini dilakukan dengan menggunakan gigi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi bertujuan untuk mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, bagaimana proses dari sistem pencernaan makanan pada manusia? Sistem pencernaan manusia dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan dan kelenjar lidah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian lidah mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Yang ketiga, memasukkan makanan ke dalam usus halus hingga lambung kosong kembali. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu ini membantu pencernaan dan penyerapan makanan di dalam usus halus. Bentuk usus halus seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjang 6-8 meter. Di dalam usus halus, zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Kemudian, sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar, dan air dan juga mineral akan diserap sampai habis. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, yang bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan ini akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai sistem pencernaan. Nah, jika sudah tahu cara kerja dari sistem pencernaan, jangan lupa ya, kita harus mengatur pola makan yang sehat dan juga merawat organ-organ pencernaan agar supaya kita terhindar dari penyakit dan organ-organ pencernaan kita dapat berfungsi dengan baik. Sampai sini dulu ya teman-teman, semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.